Cerdas, cerita dunia astral, takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan ilmu pengetahuan. Berpikir cerdas akan meningkatkan kecerdasan, sumber kegaduhan. Astral berarti mengenai bintang-bintang yang ada di atas langit. Tentunya, astral juga berarti jika seseorang keluar dari tubuhnya dan masuk alam gaib, dia akan dapat melihat keadaan dirinya sendiri, melihat dunia nyata, dan melihat keadaan dunia yang sedang terjadi. Mari bersama kita melihat apa yang sedang terjadi. Ya, film Vina dikatakan membuat kegaduhan banyak orang. Sebenarnya ini tidaklah demikian karena terbukti 5 juta orang penonton yang tidak mau ketinggalan karena mereka banyak yang kepo. Yang membuat kegaduhan adalah para penegak hukum yang bermain-main dengan hukum sehingga kasus 8 tahun yang lalu belum dapat diselesaikan dengan baik dan benar dan tidak diselesaikan dengan jujur, adil, dan terbuka. Kasus ini diduga dijadikan benang kusut, diputar sana, diputar sini, didramatisir yang jelas-jelas membuat para netizen marah. Hukum dijadikan permainan, orang yang tidak bersalah dijadikan tersangka tanpa dapat dibuktikan terlebih dahulu, diperiksa dan diselidiki, baru dugaan sudah dijadikan tersangka. Dengan barang bukti 2 kunci motor, 2 STNK motor, dan ijazah-ijazah yang diketemukan di dalam rumah. Apakah barang bukti seperti ini dapat dibenarkan secara hukum? Bagaimana barang bukti ini dapat membunuh orang sehingga meninggal? Sedangkan para tersangka si pelaku tidak bisa diketemukan, mungkin karena ada yang menyembunyikan atau ada yang ditutup-tutupi sehingga tidak dicari atau belum ketemu. Malah dari nama 3 orang DPO bisa berubah menjadi satu yang jelas-jelas melanggar hukum dengan alasan orang itu fiktif, tidak ada. Padahal netizen sudah menemukan nama orang dan foto orang itu ada, nyata, bukanlah fiktif, itu fakta. Bukankah kesaksian palsu tidak dibenarkan secara hukum dan menyembunyikan orang yang bersalah juga adalah salah secara hukum dan tidak menjalankan hukum dengan benar, tidak melalui prosedur itu juga jelas melanggar hukum dan membuat kegaduhan di dunia media sosial dan di dunia nyata. Korban yang ditangkap sekarang sudah pernah diperiksa 8 tahun yang lalu tahun 2016 dan bukanlah salah satu DPO. Tetapi yang sekarang ini dijadikan DPO adalah korban atau yang dikorbankan menjadi kambing yang dicat berwarna pink. Nama salah satu tersangka sudah jelas inisialnya A dan itu adalah pria, bisa berubah menjadi wanita karena A itu adalah nama gelar bangsawan di Sulawesi. Jadi jelas ini tidaklah benar. Betapa cerdasnya para penegak hukum dalam mengkaburkan hukum sehingga hukum itu berlari-larian tanpa kepastian. A sendiri sudah tertangkap kamera bekerja sebagai tukang potong rambut di Cirebon. Bukankah sangat mudah untuk menangkapnya? Apakah karena cucu mantan jadi kebal hukum dan tidak ada yang berani mengambil tindakan tegas? Netizen Indonesia lebih dapat dipercaya daripada para penegak hukum. Bukankah mereka yang seharusnya mengerti hukum, tahu tentang hukum dan undang-undang negara kita Indonesia, seharusnya dapat menegakkan hukum secara benar dan adil? Jadi inilah yang dipertanyakan, inilah yang membuat kegaduhan yang terjadi di Indonesia.